Selamat siang adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan topik yang ketujuh, yaitu waktu geologi dan geokronologi. Seharusnya materi ini diberikan sebelum UTS ya, tapi karena ada tanggal merah, yaitu Hari Raya Nyepi bagi adik-adik yang beragama Hindu, jadi kita skip, kita pindahkan ke setelah UTS. Baik, di kuliah ini ada 7 subtopik. Yang pertama, skala waktu geologi, dilanjutkan dengan penanggalan relatif, ketidakselarasan dan penerapan keduanya. Setelah itu kita masuk ke penanggalan mutlak dan waktu paruh serta penerapan penanggalan mutlak dan unsur-unsur ketidakpastian yang ada pada metodenya. Dan yang terakhir kita tutup dengan salah satu metode yang penanggalan mutlak yang banyak dimanfaatkan di dalam ilmu geologi dan geofisika, yaitu penanggalan radiokarbon. Nah, kita akan masuk yang pertama dulu ya di sini. Jadi kalau kita lihat ya, periode waktu geologi ini dibagi menjadi beberapa bagian, di mana pembagian terutama berdasarkan pada perkembangan makhluk hidup yang ada di bumi itu sendiri. Jadi secara umum kita bagi menjadi Prekambrian ya di sini. Ini di mana kehidupan masih belum dominan, belum tampak karena masih didominasi oleh organisme yang berukuran relatif kecil ya. Ini dimulai dari Hadean, yaitu ketika bumi terbentuk, sampai kira-kira 542 juta tahun yang lalu ya. Nah, waktu geologi memang menggunakan skala juta tahun, sehingga dia disebut sebagai deep time atau waktu yang lama ya, waktu yang dalam di sini. Nah, setelah 542 atau ada yang mengatakan 570 ya di kolom yang lain, ini bervariasi. Itu kita akan masuk Phanerozoic ya di sini. Phanerozoic ini ya, ini adalah kurun. Phanerozoic nanti dibagi menjadi 3 masa ya. Phanerozoic itu artinya kehidupan sudah tampak ya. Kemudian dibagi menjadi 3 masa: Paleozoic kehidupan purba, Mesozoic kehidupan pertengahan, Kenozoic kehidupan yang baru ya di sini. Nah, Paleozoic nanti dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama adalah Kambrium di sini, di mana kehidupan laut itu mulai muncul ya di sini yang kompleks. Kemudian Ordovisium ya, ini semakin berkembang. Silurian ini menandakan daratan bumi itu sudah mulai dihuni oleh tumbuhan. Kemudian penghuni darat pertama sudah mulai datang di Devonian ya, ini 416 juta tahun sampai 359 juta tahun ya di sini. Nah, kemudian kehidupan itu berkembang semakin marak, semakin padat ya, ini sampai kira-kira Permian. Ini terjadi kepunahan massal atau kiamat pertama. Jadi sebetulnya penghuni bumi sudah beberapa kali mengalami kiamat atau mass extinction ya. Jadi di mana sebagian besar organisme penghuni bumi mengalami kemusnahan akibat perubahan lingkungan yang drastis ya. Nah, setelah kemusnahan massal Permian ini terjadi di 251 juta tahun ya, kemudian masuk periode Mesozoik kehidupan tengah, di mana didominasi oleh dinosaurus dan mamalia ya di situ. Ini terbagi menjadi 3 zaman: Trias, Jura, dan Cretaceous atau Kapur. Mungkin yang terkenal Jurassic ya, karena ini menjadi brand blockbusternya Hollywood ya di sini. Kemudian setelah 65 juta tahun ini terjadi kemusnahan massal bagi dinosaurus ya. Mungkin kalian familiar teorinya, ada tentang jatuhnya meteorit ya, kemudian letusan gunung berapi, perubahan lempeng-lempeng bumi, semuanya itu menyebabkan perubahan dramatis yang itu kemudian memicu kemusnahan penghuninya ya. Nah, kemudian setelah 65 juta tahun terakhir kita masuk di Kenozoikum. Di sini mamalia yang menjadi
organisme yang paling dominan. Nah, kira-kira kehidupan manusia itu pada muncul kurang lebih di 2 juta tahun terakhir ya ini. Jadi periode ini ya ini itu berdasarkan perkembangan makhluk hidupnya ya di sini. Nah, Kenozoik ini terbagi menjadi 2, Paleogen dan Neogen ya di sini. Nanti zaman Paleogen dan Neogen ini dibagi lagi beberapa kala ya. Yang Paleogen ada Paleosen, Eosen, Oligosen. Kemudian Neogen nanti akan muncul Miosen dan Pliosen ya. Setelah itu kita akan masuk kuarter, itu di mana kehidupan dominan manusia menjadi paling dominan di sana ya. Itu kita masuk menjadi 2 kala, Pleistosen dan Holosen. Kita sekarang berada di Holosen. Jadi itulah skala waktu geologi, dan kita akan masuk bagaimana kemudian skala waktu geologi ini kita terapkan di dalam pekerjaan kita sebagai geoscientist ya. Jadi kita akan masuk di penanggalan relatif.